Halo semua, kembali lagi di channel kursus matematika instan. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Ya, di soal nomor 1 ini diketahui segitiga ABC dengan panjang AC 5, sudut ABC 45 dan sudut BAC 30 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang dari sisi BC. Oke, jadi untuk menjawab tipe-tipe soal aturan sinus ataupun kosinus, kita harus menggambar segitiganya dulu biar lebih jelas kelihatan nanti. Oke, kita gambar dulu segitiganya. Kita munculkan dulu ya. Oke, ini gambar segitiganya, segitiga ABC ya. Kemudian di sini katanya panjang AC 5 cm. Oke, panjang AC 5 cm. Kemudian sudut ABC 45 derajat, berarti ada di B ya. Ini ada 45 derajat. Kemudian sudut BAC 30. BAC berarti di sini ya. Ini 30 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang sisi BC. Nah, ini kita misalkan sebagai X. Nah, untuk mencari sisi BC ini kita menggunakan rumus dari aturan sinus ya. Kenapa? Karena gini, kalau aturan kosinus itu biasanya kita gunakan saat sudut yang diketahui diapit oleh dua sisi yang diketahui. Gitu ya. Jadi biasanya yang diketahuinya sisinya lebih banyak. Sisinya lebih banyak itu baru kita menggunakan aturan kosinus. Sedangkan kalau yang diketahui sudutnya yang lebih banyak, itu biasanya kita menggunakan rumus aturan sinus. Tapi nggak mesti sih. Yang mesti itu kalau misalkan sudut yang diketahui diapit oleh dua sisi yang diketahui, itu kita menggunakan aturan kosinus. Nah, berarti ini aturan kosinus ya. Aturan kosinus itu apa? Misalkan mau mencari BC, berarti BC itu kan X ya. X per sin dari sudut yang ada di depannya yaitu 30 derajat sama dengan yang sisi AC nih, AC nya 5 dibandingkan dengan sin yang ada di depannya yaitu 45 derajat. Oke, karena kita mau mencari BC atau mau mencari X, sehingga sin 30 harus pindah nih. Jadi nanti 5 dikali sin 45 derajat dikalikan dengan sin 30. Jadi dapat nilai X sama dengan sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 dikalikan dengan sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Nah, ini setengahnya bisa kita coret. Oke. Jadi X-nya adalah 5 per akar 2. Nah, ini harus kita rasionalkan ya, karena penyebut itu nggak boleh bentuknya akar. Jadi kalau rasionalkan kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Oke, jadi nilai X-nya sama dengan 5 kali akar 2 yaitu 5 akar 2, kemudian akar 2 kali akar 2 itu 2 ya. Jadi hasilnya adalah 5 per 2 akar 2. Satuannya adalah sentimeter. Oke, jadi kita dapatkan panjang sisi BC adalah 5 per 2 akar 2 cm. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah besar sudut ya. Diketahui segitiga ABC. Oke, berarti kita gambar dulu ya. Kita munculkan gambar segitiganya. Misalkan di sini yang diketahui adalah AB katanya 7 cm, kemudian AC 14 cm, dan sudut C 30 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut A. Nah, di sini berapa besarnya?
Nah, ini kita menggunakan aturan sinus ya, karena sudut yang diketahui ini tidak diapit oleh dua sisi yang diketahui. Jadi kita menggunakan aturan sinus di sini. Nah, tapi masalahnya apa? Masalahnya sudut A sama sisi yang ada di depan sudut A ini nggak diketahui nilainya. Jadi nggak bisa kita langsung mencari nilai sudut A. Nah, caranya gimana? Kita mencari nilai sudut B dulu. Kalau sudut B-nya udah tahu, baru nanti sudut A bisa kita dapatkan. Jadi nanti yang dibandingkan adalah 7 per sin 30 sama dengan 14 per sin B. Jadi kita cari tahu nih nilai sudut B-nya berapa. Oke, jadi sin B kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi posisinya dia ada di atas nanti. Sin B sama dengan 14 dikali dengan sin 30 per 7, karena pindah ruas ya, 7 per sin 30 pindah ruas ke kanan, jadi dia posisinya nanti dibalik. Oke, kemudian sin B sama dengan, nah ini 14 sama 7 bisa kita coret nih. 14 itu kalau dibagi 7 itu dapat 2 ya, dan ini dapat 1, berarti tinggal 2 dikali dengan sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Oke, jadi ini kita coret 2 sama 2 di sini coret, sehingga kita dapatkan hasilnya sin B yaitu 1 ya. Berarti sin berapa yang nilainya 1? Sin 90. Berarti sudut B-nya besarnya adalah 90 derajat. Jadi nanti sudut B di sini besarnya 90 derajat. 90 derajat itu siku-siku ya. Berarti kita menggambar segitiganya salah nih. Oke, kita ganti dulu. Kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Kita buat segitiganya lagi ya. Nah, ini adalah gambar segitiga yang benernya ya. Oke, sudut yang diketahui tadi adalah sudut C, yaitu 30 derajat. Kemudian panjang AB itu 7, panjang AC itu 14, dan sudut B tadi sudah kita dapatkan di sini adalah 90 derajat ya, atau siku-siku di sini. Nah, berarti karena yang ditanya sudut A, berarti kita bisa menggunakan konsep jumlah sudut segitiga. Oke, jadi jumlah sudut segitiga itu kan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, itu besarnya adalah 180 derajat. Berarti kalau kita mau mencari sudut A atau besar sudut A, maka tinggal kita pindahkan ruas 180 dikurang sudut B, besar sudut B, dikurang besar sudut C, gitu ya. Jadi hasilnya adalah 180. Sudut B nya tadi sudah kita dapatkan yaitu 90 derajat. Kemudian sudut C nya itu adalah 30 derajat. Berarti dapat nih sudut A. Sudut A nya berarti berapa nih? 180 dikurangi 90 adalah 90. 90 dikurangi 30 adalah 60 derajat. Oke, berarti kita sudah dapat sudut A yaitu 60 derajat. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dua pesawat bergerak secara bersilangan dengan sudut 60 derajat. Pada saat tertentu pesawat pertama berada 3 km dari titik silang dan pesawat kedua 2 km dari titik silang. Pada saat tersebut jarak kedua pesawat adalah, oke, kita coba jawab ya. Kita gambarkan ilustrasinya dulu. Jadi misalkan ada pesawat pertama terbang seperti ini, kemudian pesawat kedua terbang seperti ini, jadi dia bersilangan gitu ya. Kemudian titik silangnya ada di sini, ini titik silangnya. Kemudian katanya pesawat pertama
itu berada 3 km dari titik silang. Oke, pesawat pertama itu misalkan yang warna biru ya. Jadi ini dari titik silang, berarti ini 3 km jaraknya. Kemudian pesawat kedua itu berada 2 km dari titik silang. Jadi ini yang warna merah. Ini 2 km. Jarak dari titik silang ke ujungnya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah pada saat tersebut jarak kedua pesawat. Oke, berarti jaraknya adalah yang ini nih, ujung dari pesawat kedua sama ujung dari pesawat pertama. Oke, yang di titik-titik ini. Oh iya, ini sudutnya yang dibentuk itu 60 derajat katanya. Ini 60 derajat. Ini kepanjangan, hapus dulu deh. Oke. Nah, berarti kalau kita gambarkan dalam segitiga kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ini 60 derajat, kemudian ini 3 kilo, ini 2 kilo. Yang ditanya ini X. Oke, jadi untuk mencari panjang X atau mencari jarak antara kedua pesawat itu kita menggunakan aturan kosinus. Kenapa? Karena sudut yang diketahui ini diapit oleh dua sisi yang diketahui juga. Itu kita menggunakan aturan kosinus, sehingga aturan kosinus adalah di atas deh, X kuadrat sama dengan sisi yang diketahui dikuadratkan kemudian dijumlah, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat kemudian dikurang 2 kali sisi yang diketahui, itu 2 kali 3, kemudian dikalikan dengan cos sudut yang ada di depan sisi yang ditanyakan. Sisi yang ditanyakan X, berarti sudut yang digunakan adalah yang 60 derajat. Berarti di sini 60 derajat. Oke. Sehingga X kuadrat sama dengan 2 kuadrat adalah 4 tambah 3 kuadrat adalah 9 dikurangi 2 kali 2 4, 4 kali 3 adalah 12. Cos 60 itu adalah setengah ya. Oke, jadi hasilnya X kuadrat sama dengan 13 dikurang ini 12 sama 2 bisa kita coret ya. 12 sama 2, oke, dapat 6 ya. Berarti 6 kali 1 adalah 6, sehingga X kuadrat sama dengan 7. Ini masih X kuadrat ya, karena yang ditanyakan adalah X, maka X sama dengan akar 7, satuannya yaitu kilometer. Jadi ini jarak antara dua pesawat. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 4 ini ada segitiga PQR, kemudian yang diketahui sisi QR, sisi PR, dan sudut Q. Yang ditanyakan adalah nilai dari sin P ditambah cos P ditambah tan P. Oke, berarti kita cari dulu ya besar sudut P nya itu berapa, sehingga kita bisa menjawab soalnya. Kita munculkan segitiganya dulu ya. Oke, ini segitiganya. Kemudian panjang QR itu katanya 2 akar 2. Kemudian panjang PR itu adalah 2 akar 3. Kemudian besar sudut Q itu adalah 60 derajat. Ya, gambar ini hanya sketsa ya, jadi nggak harus sama persis. Yang penting kita tahu bentuknya gitu, hanya sketsa saja. Nah, kita mau mencari besar sudut P nih. Besar sudut P ini bisa kita cari dengan menggunakan aturan sinus. Oke, jadi aturan sinusnya 2 akar 2 per sin P sama dengan 2 akar 3 per sin 60 derajat. Oke. Nah, kemudian kita pindahkan ruas. Jadi nanti 2 akar 2 dikali dengan sin 60
per 2 akar 3 sama dengan sin P. Jadi sin P nya pindah ke kanan, sedangkan yang ada di kanan semua pindah ke kiri gitu ya. Oke, ini kita susun deh. Sin P sama dengan 2 akar 2, ini kan sama aja dibagi dengan 2 akar 3, kemudian dikali dengan sin 60 gitu ya. Jadi sin P sama dengan 2 bisa kita coret, jadi sisanya adalah akar 2 per akar 3 dikali dengan sin 60 itu adalah setengah akar 3 gitu ya. Berarti akar 3 nya bisa kita coret nih. Berarti nanti jawabannya adalah setengah akar 2. Ini adalah sin P. Berarti sin berapa yang nilainya setengah akar 2? Sin 45 derajat. Berarti sudut P nya ini besarnya adalah 45 derajat. Yang ditanyakan adalah di sini aja ya. Yang ditanyakan adalah sin P ditambah cos P ditambah tan P. Sin P berarti sin tadi sudah kita dapat ya, atau kita cari lagi deh. Sin P nya itu adalah 45 derajat ditambah cos 45 derajat ditambah tan 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2 ditambah tan 45 ini adalah 1. Oke, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu adalah akar 2 tambah 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui segitiga lancip ABC dengan panjang AB sekian, AC sekian, dan sin A sekian. Yang ditanyakan adalah panjang BC. Oke, kita coba jawab ya. Kita tampilkan dulu segitiganya. Panjang AB katanya 8 cm. Kemudian panjang AC itu 6 cm. Dan sin A itu sama dengan setengah akar 3. Di sini nggak diketahui sudutnya ya, tapi di sini diketahui nilai sin A itu adalah setengah akar 3. Oke, sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Sin 60 derajat. Berarti sudut A-nya besarnya adalah 60 derajat. Jadi di sini bisa kita tulis besar sudut A adalah 60 derajat. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah sisi BC atau panjang BC. Panjang BC-nya itu berapa? Oke, panjang sisi BC ini bisa kita cari menggunakan rumus aturan kosinus. Kenapa? Karena sudut yang diketahui ini dihimpit oleh dua sisi yang diketahui juga nilainya. Ya, jadi bisa kita menggunakan aturan kosinus. Rumusnya adalah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang 2 kali sisi AC dikali sisi AB dikalikan dengan cos A. Nah, jadi rumus yang kita gunakan ini ya. Oke, BC kuadrat sama dengan AC. AC-nya adalah 6, berarti 6 kuadrat ditambah AB-nya adalah 8 kuadrat dikurangi 2 kali AC-nya adalah 6 dikali 8 dikali cos 60. Oke, 6 kuadrat itu adalah 36 tambah 64 dikurang dengan 2 kali 6 adalah 12
dan 12 dikali 8 adalah 96 dikalikan dengan cos 60. Cos 60 itu adalah setengah ya. Oke, 36 ditambah 64 itu 100. 96 sama setengah bisa kita coret, dapat 48 ya. Jadi 100 dikurang 48 ini adalah BC kuadrat. Jadi BC kuadrat sama dengan 100 kurangi 48 yaitu 52. Karena yang ditanyakan BC, maka BC sama dengan akar dari 52. 52 itu kan 4 dikali 13 ya. Berarti BC kita dapatkan akar 4 adalah 2. Jadi 2 akar 13 cm. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 6 ini sudah diketahui segitiganya, kemudian ukurannya pun sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah nilai A. Oke, berarti ini kita bisa menggunakan aturan sinus ya. Berarti nanti A plus 1 itu sama dibagi dengan sin 45 sama dengan 1 dibagi dengan sin 60 gitu ya. Oke, kita ubah nilainya nih. Sin 45 itu kan setengah akar 2, kemudian sin 60 itu adalah setengah akar 3, kemudian A plus 1 nya berarti 1 dibagi setengah akar 3 dikalikan dengan setengah akar 2. Setengah bisa kita coret, jadi sisanya adalah akar 2 per akar 3. Oke, ini kita rasionalkan dulu ya. Kali akar 3 per akar 3. Berarti A plus 1 sama dengan akar 6 ya. Karena akar 2 kali akar 3, kemudian akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Oke, berarti satunya tinggal kita pindahkan, berarti yang ini jadinya akar 6 per 3 dikurang 1. Kita lanjut ke sebelahnya. Berarti A sama dengan akar 6 per 3 dikurang 1 itu kan adalah 3 per 3 ya. Jadi jawabannya adalah A sama dengan akar 6 dikurangi 3 per 3. Oh, tapi di sini nggak ada di pilihan ya. Jadi harus kita manipulasi lagi sehingga ada nanti di jawaban. Caranya gimana? Yang pembilangnya minnya kita keluarkan, kemudian di sini berubah jadi dia tukar tempat. 3 min akar 6 per 3 gitu ya. Karena min kali 3 min 3, min kali min akar 6 itu akar 6. Jadi nggak merubah nilainya. Ini kita manipulasi namanya. Oke, berarti nah min ini bisa kita pindahkan ke bawah. Jadi yang atas tinggal 3 min akar 6, yang bawah jadi min 3. Oke, jadi yang negatif ini bisa posisinya berada di atas ataupun di bawah, itu nggak akan merubah nilainya. Jadi jawabannya adalah yang ada nggak nih? Oke, kita cek. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, 3 min akar 6 per min 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di nomor 6 ini sama di nomor 7 ini sama kayak nomor 6 tadi. Udah diketahui gambar dan ukurannya, sudutnya pun sudah diketahui. Kita disuruh mencari nilai AC ditambah BC. AC itu kan 1 tambah A, BC itu 1 kurang A. Nah, sehingga kita harus mencari nilai A nya dulu, baru nanti kita dapat AC tambah BC. Oke. Nah, untuk mencari
AC tambah BC, berarti kita cari A-nya dulu dengan menggunakan rumus aturan sinus. Jadi nanti 1 tambah A dibagi dengan sin 45 sama dengan 1 kurang A dibagi sin 60 gitu ya. Kemudian kita ubah nilainya nih, sin 45 itu kan setengah akar 2 ya, jadi 1 tambah A per setengah akar 2 sama dengan 1 kurang A per setengah akar 3. Setengahnya bisa langsung kita coret aja nih, karena posisinya dua-duanya mereka ada di bawah. Kemudian tinggal kita kali silang, jadi nanti akar 3 dikali 1 tambah A, kemudian akar 2 dikali 1 min A gitu ya. Kita lanjutkan ke sebelahnya aja deh. Oke, jadi akar 3 dikalikan dengan 1 tambah A, kemudian sama dengan akar 2 kita kalikan dengan 1 min A. Ini kita kali pelangi, akar 3 kali 1 akar 3 kali A, dan akar 2 kali 1 akar 2 kali min A, sehingga didapat akar 3 kali 1 yaitu akar 3 ditambah A akar 3 sama dengan akar 2 dikurang A akar 2 gitu ya. Yang ada A nya kita jadikan satu ruas, di ruas kiri saja, berarti A akar 2 ditambah A akar 3 sama dengan akar 2 dikurang akar 3 gitu ya. Kemudian sama-sama punya A nya bisa kita keluarkan, sisanya adalah akar 2 ditambah akar 3 sama dengan akar 2 kurang akar 3. Oke, tinggal kita pindah ruaskan. A sama dengan akar 2 min akar 3 dibagi ya, karena ini perkalian, dibagi dengan akar 2 ditambah akar 3. Nah, ini harus kita rasionalkan. Caranya adalah mengalihkan kawan. Kawannya adalah akar 2 min akar 3, akar 2 min akar 3. Jadi A sama dengan akar 2 min akar 3 dikali akar 2 min akar 3 itu kan jadinya akar 2 min akar 3 kuadrat ya. Kemudian yang bawah tinggal akar 2 kali akar 2 yaitu 2, akar 3 kali min akar 3 itu adalah min 3. Jadi kita dapat nilai A nya adalah akar 2 dikurangi akar 3 kuadrat. Berarti akar 2 dikuadratkan yaitu 2, kemudian 2 kali akar 2, 2 akar 2, 2 akar 2 dikali min akar 3, jadi min 2 akar 6 ya. Kemudian min akar 3 dikuadratkan yaitu 3 dibagi dengan min 1, sehingga kita dapat 2 ditambah 3 nih 5, min 2 akar 6 dibagi min 1. Berarti A sama dengan 2 akar 6 dikurang 5, karena semuanya dibagi negatif 1 ya, jadi berubah tandanya. Oke, kita sudah dapat nilai A nya. A nya itu 2 akar 6 dikurangi 5, sehingga kita bisa mencari nilai AB ditambah AC ya. AC ditambah BC, di mana AC ini adalah 1 tambah A, kemudian BC ini 1 kurang A gitu ya. A nya tadi adalah 1 tambah 2 akar 6 kurangi 5 ditambah 1 dikurang 2 akar 6 kurang 5. Berarti ini 1 tambah, langsung saja kita lepas kurungnya karena ditambah. Kalau yang ini kita kalikan ya, kali pelangi. Min kali 2 akar 6 berarti min 2 akar 6. Min kali min 5 itu plus 5. Jadi 1 dikurangi 5 itu adalah min 4 tambah 2 akar 6. 1 ditambah 5 adalah 6 dikurangi 2 akar 6.
Nah ini 2/6 kita coret, karena 2/6 dikurangi 2/6 itu habis, sehingga hasilnya adalah min 4 ditambah 6. Min 4 ditambah 6 adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini kalau kita menggunakan cara yang lumayan lama. Bagaimana cara cepatnya? Jadi gini cara cepatnya. Kan yang ditanya adalah AC ditambah BC ya. AC itu 1 ditambah A. Kemudian BC itu 1 dikurang A. Nah ya udah, A dikurangi A habis. Jadi hasilnya adalah 1 tambah 1 yaitu 2. Oke, mudah ya. Jadi nggak usah kita cari nilai A-nya. Tadi kita mencari nilai A, ternyata dapatnya 2, tanpa mencari nilai A pun dapatnya juga 2. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 8, diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 9, AC 8 dan BC 7. Yang ditanyakan adalah sin A. Oke, nilai sin A-nya berapa? Di sini semuanya sisi yang diketahui. Biar lebih jelasnya kita tampilkan dulu segitiganya. Tadi katanya AB 9, kemudian AC 8 cm, dan BC itu 7 cm. Yang ditanyakan adalah nilai dari sin A. Ya, nilai dari sin A itu berapa? Nah, cara mengerjakannya kita nggak bisa menggunakan aturan sinus, karena di sini nggak ada satu sudut pun yang diketahui. Jadi kita menggunakan aturan kosinus. Oke, karena yang ditanyakan adalah sudut A. Jadi di sini perkaranya ada di sudut A. Jadi yang kita gunakan adalah yang sisi yang ada di depan sudut A, yaitu sisi BC. Jadi BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang 2AC AB kali cos A gitu ya. Karena di sini sudut A-nya yang kita mau cari nilainya, maka si cos A ini harus sendirian nih. Berarti ini pindah dulu, jadi nanti min 2AC kali, oh enggak min ya, hapus dulu ya. Jadi kalau pindah ruas ke kiri nanti ini jadi positif 2AC kali AB kali cos A sama dengan AC kuadrat tambah AB kuadrat dikurangi BC kuadrat gitu ya. Karena kita mau mencari cos A, maka si 2AC AB nya harus pindah. Jadi nanti cos A sama dengan AC kuadrat tambah AB kuadrat kurangi BC kuadrat dibagi dengan 2 kali AC kali AB gitu ya. Jadi ini tinggal kita masukin aja angka-angkanya. AC kuadrat, AC nya adalah 8, berarti 8 kuadrat tambah AB, AB nya adalah 9 ya, 9 kuadrat dikurangi 7 kuadrat dibagi dengan 2 kali 8 kali 9. Oke, berarti cos A sama dengan 8 kuadrat itu adalah 64 ditambah 9 kuadrat itu 81 dikurangi 49 dibagi dengan 2 kali 8 itu 16, 16 kali 9 itu 144. Oke, kita pindah ke atas. Berarti cos A sama dengan 64 ditambah 81 itu 145 dikurangi 49 dibagi dengan 144. Berarti cos A sama dengan 145 kurangi 49 itu adalah 96 per 144. Nah, 96 sama 144 sama-sama bisa kita bagi dengan 48 ya. Oke. Jadi nanti didapat cos A sama dengan
96 dibagi 48 itu 2, 144 dibagi 48 itu 3. Oke, cos A sama dengan 2/3. Kita nggak bisa dapat nilai sudut A nya. Kalau pakai kalkulator sih bisa, cuma kalau secara hitung-hitungan nggak bisa, sehingga kita menggunakan konsep perbandingan dalam segitiga siku-siku. Oke, jadi ini kita buat atau kita gambar lagi segitiga siku-siku, misalkan seperti ini. Kemudian misalkan A nya di sini, cos itu kan samping per miring ya, berarti ini 2 itu adalah samping, 3 itu adalah miring, sehingga di sini sampingnya adalah 2, miringnya adalah 3. Berarti sisi yang ada di depannya berapa? Caranya gimana? Misalkan ini X ya, menggunakan Pythagoras saja. X sama dengan akar dari 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Berarti X dapat akar 9 kurang 4. Ya udah, X nya berarti akar 5. Oke, berarti ini panjang X nya adalah akar 5. Nah, yang ditanyakan itu adalah sin A. Sin itu apa? Depan per miring. Depannya sudut A adalah akar 5, miringnya itu adalah 3. Jadi sin A itu adalah akar 5/3 atau 1/3 akar 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 9 ini yang ditanyakan adalah sin A, dimana gambar sudah diketahui dan sisi-sisinya juga sudah diketahui. Dan ini bukan segitiga siku-siku ya, karena nggak ada tanda siku-siku di situ. Nah, wah ini pilihannya semuanya setengah akar 2. Wah, berarti jawabannya setengah akar 2 nih. Tapi caranya gimana? Coba kita cek. Oke, berarti ini kita cari dulu sudut A, sama kayak di nomor 8 tadi. Ya, berarti perkaranya ada di sudut A. Nah, tadi coba kita balik lagi. Cos A itu katanya sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi BC dibagi dengan 2 kali AC kali AB. Oke, jadi kita langsung saja ke sini ya. Cos A, ini yang rumusnya nih, cos A sama dengan AC kuadrat tambah AB kuadrat dikurangi BC kuadrat dibagi dengan 2AC AB. Oke, berarti cos A tadi rumusnya apa? AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang BC kuadrat dibagi dengan 2 kali AB atau AC ya, sama aja gitu ya. Kita menggunakan rumus ini nanti. AC nya adalah 6, berarti 6 kuadrat ditambah AB nya itu adalah 2, 2 kuadrat dikurang 2 akar 7 kuadrat dibagi dengan 2 kali 6. Oke, 6 kuadrat itu 36 ditambah 4 dikurang dengan 2 akar 7 kuadrat itu adalah 28 ya. Caranya adalah 2 dikuadratkan 4 dikalikan dengan akar 7 dikuadratkan. Akar 7 dikuadratkan itu adalah 7, jadi 4 kali 7 yaitu 28. Dibagi dengan 2 kali 2 4, 4 kali 6 adalah 24. Jadi ini 36 tambah 40. 36 tambah 40. 36 tambah 4 yaitu 40. 40 dikurangi 28 dibagi dengan 24. Ini adalah cos A. 40 dikurangi 28 12 ya. Jadi cos A sama dengan 12/24. Jadi ini kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 12 dapat 1/2, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa besar sudut A itu adalah berapa nih? Cos berapa yang nilainya setengah? Cos 60. Berarti sudut A
benar ya? Yes, sudut A-nya 60 derajat. Nah, berarti kesimpulannya sin A yaitu sin 60. Berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Wah, berarti nggak ada di pilihan ya. Kita anggap misalkan yang C. Ini kita ganti 3. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor yang terakhir. Oke, di nomor 10 ini yang ditanyakan adalah panjang AC, di mana di gambar sudah diketahui besar sudut A, sisi AB, dan sisi BC. Kita disuruhnya mencari sisi AC. Caranya gimana? Kita nggak bisa menggunakan aturan kosinus. Kenapa? Karena sisi AC ataupun sudut yang ada di depannya itu sama-sama nggak diketahui nilainya, gitu ya. Dan kita juga nggak bisa menggunakan aturan sinus untuk langsung mendapatkan sisi AC. Tapi kita menggunakan aturan sinus untuk mendapatkan besar sudut C. Jadi nanti 2 per sin C sama dengan 2 akar 3 per sin 60. Kemudian kita pindah-pindahkan atau kita kali silang deh. Jadi nanti 2 dikali sin 60 sama dengan 2 akar 3 dikali dengan sin C. Atau posisinya kita balik. Jadi 2 akar 3 kali sin C sama dengan 2 kali sin 60. Berarti sin C sama dengan 2 kali sin 60 dibagi dengan 2 akar 3. Nah, ini 2 bisa kita coret ya. Jadi nanti sin 60 itu adalah setengah akar 3 dibagi dengan akar 3. Ini adalah sin C. Jadi sin C nya sama dengan akar 3 nya bisa kita coret. Jadi sin C nilainya adalah setengah. Sin berapa yang nilainya setengah? Berapa? 30. Berarti sudut C ini besarnya 30 derajat. Oke, sudut C besarnya 30 derajat. Berarti kita bisa tahu nih sudut B ini besarnya berapa. Sudut yang sudah digunakan adalah 60 tambah 30 yaitu 90. Berarti sisanya berapa? Kan jumlah sudut segitiga itu adalah 180 ya. Karena sudah digunakan 90, maka besar sudut B-nya itu bisa kita dapatkan adalah 90 derajat. Berarti siku-siku nih di sini. Kalau segitiga siku-siku berarti dia berlaku teorema Pythagoras. Oke, berarti sisi AC itu bisa kita dapatkan dengan cara akar dari 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 dikuadratkan. Berarti AC sama dengan 4 ditambah 4 kali 3 gitu ya. Jadi AC sama dengan 4 tambah 12 yaitu 16. Akar 16 adalah 4. Jadi 4 cm. Jawabannya adalah yang B.